Pagiku cerahku, matahari bersinarku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas kita ini? Berasya, Bu. Oke, silakan Nurasya pimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Makasih Natasha. Siapa hari ini yang tidak masuk? Semua, Bu. Oke, bagus. Kelas ini membahas lagi nih anak-anaknya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kalian semangat tidak nih hari ini untuk memulai pelajaran. Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan. Ikuti gerakan Ibu ya. Ya, Bu. Oke, gini seperti ini contohnya. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Nah, itu. Silakan. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Sekali lagi, kurang semangat nih. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, ayo sekali lagi. Semangat semangat. Semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, siswa memahami pengertian-pengertian struktur dan kaidah berita. Yang kedua, siswa mampu memahami kaidah-kaidah berita. Yang ketiga, siswa mampu memahami apa saja yang terdapat di dalam berita. Yang keempat, siswa mampu memahami informasi-informasi apa saja yang ada di dalam berita. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu kita membahas soal apa? Lupa ya sepertinya. Minggu lalu itu kita membahas kelompok kecil dan perorangan. Masih ada yang ingat kelompok kecil dan perorangan itu apa? Tidak, Bu. Lupa ya? Iya, Bu. Jadi kelompok kecil dan perorangan itu adalah peranan guru untuk memimpin kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dan 1 orang untuk perorangan. Paham? Paham, Bu. Oke. Materi hari ini kita akan membahas struktur berita dan kaidah berita. Materi kita hari ini menemukan struktur dan kaidah berita. Ada yang tahu apa itu pengertian struktur dan kaidah berita? Tidak ya. Jadi struktur teks berita itu adalah bagian yang berisi bagian paragraf, pembuka dari sebuah informasi.
hari ini seperti itu. Kalau kita tidak tahu berita hari ini, kita tidak akan tahu informasi apa aja yang terdapat di dalam berita. Makanya tuh seringkali kita harus nonton berita agar kita tahu informasi apa saja yang terdapat dalam berita seperti itu. Nah, di berita ini terdapat unsur-unsur kalian tahu apa saja unsur-unsur dalam berita? Yang tahu? Tidak, Ibu akan jelaskan. Di dalam berita ini terdapat unsur-unsur yang sering disebut adik simba. Adik simba itu jadi singkatan dari simba. Singkatan dari A-nya apa? D-nya di mana? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Jadi kalian ingat aja terus adik simba. Paham? Jadi adik simba itu singkatan dari unsur-unsur berita. Apa? Apa dalam bahasa Inggrisnya what. What itu apa peristiwanya? Ini disebut juga dengan 5W plus 1H. Yang kedua, siapa? Wo. Yang mengalami peristiwa itu, siapa aja misalkan yang ada dalam berita itu yang mengalaminya. Yang ketiga, di mana? Where. Terjadi peristiwa itu. Selanjutnya kapan? When. Terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya mengapa? Why. Peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada bagaimana. Proses peristiwa. Ini disebut dengan unsur 5W plus 1H. Kenapa sih Bu
dinamainya 5W plus 1H karena dari apa? What, wo, where, when, why itu 5W karena depannya itu digunakan dengan menggunakan huruf W dan H-nya itu ho, bagaimana seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya keenam pertanyaan ini lazim. Keenam pertanyaan ini sangat lazim dipertanyakan di dalam usul berita. Gitu. Kalau tidak ada ini, kita tidak akan tahu apa saja yang terjadi di dalam usul berita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bagus ya. Nah, selanjutnya itu ada kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu meliputi A. Penggunaan bahasa bersifat baku atau standar. Dengan adanya kaidah kebahasaan itu, kita harus menggunakan bahasa baku agar lebih mudah dipahami oleh banyak orang seperti itu. Kalau kita tidak bisa bahasa baku, nanti orang-orang tidak akan mengerti tidak apa aja tuh yang terdapat di dalam isi berita. Gitu. Paham? Paham, Bu. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Sebagai variasi. Kalimat kalian tahu penggunaan kalimat langsung itu seperti apa contohnya? Tidak. Kalau kalimat langsung itu harus diutamakan dengan tanda petik dua seperti ini. Itu disebutnya kalimat langsung. Kalau tidak langsung itu terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber berita. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang C itu maksudnya penggunaan konjungsi Contohnya, yang C itu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya itu seperti sejumlah staf Abdel. Contoh.
Contohnya itu sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepada Adpel Manado sudah pulang. Jadi di sini kan penggunaan konstruksi. Jadi kita seakan-akan itu mengatakan bahwa beliau tersebut itu tidak ada di tempat. Seperti itu. Paham? Selanjutnya yang B, penggunaan kata kerja netral. Lihat tidak tulisannya? Lihat, Bu. Atau kata kerja yang terkait. Contohnya mereka contoh dari penggunaan kata kerja netral atau kata kerja yang terkait. Jadi itu contohnya itu seperti mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kan emang di sini tuh disebutkan kata kerja yang terkait. Jadi yang terkait itu mereka siapa? Tuh, memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya yang E, penggunaan fungsi keterangan waktu. Contohnya, karena di sini penggunaan fungsi keterangan waktu, pas itu contohnya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Karena kan di sini dia menggunakan kata fungsi keterangan waktu. Jadi tiap fungsi keterangan waktu pasti diliputi dengan jam, kapan, dan di mana. Paham, Bu. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi temporal atau jumlahan. Contohnya itu sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, 1 tanggal 15 bulan 3 tahun 2014,
Langit riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong itu memang tidak terlalu deras. Contohnya seperti itu. Karena di sini menggunakan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi disebutnya penggunaan konjungsi temporal dan penjumlahan. Karena di sini dia meliputi waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya langkah-langkah penyampaian berita. Langkah-langkah penyampaian berita. Langkah-langkah penyampaian berita di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menemukan sumber berita. Jadi anak-anak, langkah-langkah yang kalian akan ambil itu sebelum menyampaikan berita itu kalian harus menemukan sumber beritanya. Sumber beritanya dari siapa, seperti itu. Nanti kalian ketik sumber beritanya dari mana, dari siapa, seperti itu. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Kalian kalau menjadi wartawan itu akan mendatangi sumber beritanya, seperti kalian akan mewawancarai orang tersebut, seperti itu. Itu disebutnya mendatangi sumber berita. Nanti kan kita akan ada proses yang namanya tanya jawab, seperti itu. Agar kita tahu informasi apa aja yang terdapat di berita tersebut. Yang selanjutnya mencatat fakta-fakta. Dengan berkerangka pada pola adik Simba. Kalian tahu kan, masih ingat kan adik Simba itu apa? 5W+1H, Bu. Iya, betul. Cerdas adik. Selanjutnya ada mengembangkan catatan itu. Menjadi sebuah teks berita. Selanjutnya kan ada mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita. Misalnya koran, majalah, seperti itu. Itu disebut catatan menjadi sebuah teks berita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tanya kalian. Tidak ada? Tidak ada, Bu.
sih teks berita itu? Ayo, kalau ada yang tahu, angkat tangan. Ada yang tahu? Silakan, Ibu akan beri bintang. Ayo, siapa? Kalau tidak, siapa? Yani, silakan. Apa? Teks berita adalah teks yang berisikan informasi, Bu. Iya, bagus sekali Yani. Siapa di sini sekretarisnya? Dea, Bu. Ya, nanti catat ya siapa saja yang tadi menjawab pertanyaan itu. Ibu. Ibu akan kasih bintang 3. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi nih. Ada yang tahu tidak sih unsur faktual dalam pembuatan berita? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Nasya, silakan. Unsur faktual dalam berita adalah kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan atau halangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata. Iya, bagus. Dia catat lagi ya. Ibu akan kasih bintang 3. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Bu. Ya, Pak. Apa itu unsur menarik dalam pembuatan berita? Jadi, unsur menarik dalam pembuatan berita itu menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Jadi itu kan kalau misalkan unsur menarik itu kita ingin tahu, oh sekarang ada gosip apa ya, gitu kan? Gitu seperti itu. Biasanya tuh anak-anak zaman sekarang tuh disebut dengan kepo ya, ingin tahu dia tuh. Jadi tuh bagaimana sih caranya kita menyampaikan berita agar masyarakat itu tertarik dengan berita ini? Tuh disebutnya kita ada unsur ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Gitu. Benar ya? Ibu, aku nanya, Ya. bagaimana unsur penting dalam pembuatan berita? Bagaimana unsur penting dalam pembuatan berita? Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Seperti itu. Sudah? Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi jangan lupa ya, ada dicatat siapa saja yang bertanya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal LKPD kepada kalian. Boleh didiskusikan dengan teman kamu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya kepada Ibu. Silakan. Kalau ada kendala atau kesulitan boleh bertanya kepada Ibu. Kalau sudah selesai, Ibu ingin kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Ada kesulitan anak-anak? Ya, Bu. Kalau ada
Iya. Nanti yang majunya satu orang atau bagaimana ya Bu? Satu orang juga cukup. Satu orang aja. Gak usah banyak-banyak. Baik Bu. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, silakan Andi presentasikan hasil kamu. Yang pertama, soal pertama, tulis dan jelaskan 7 sifat berita. Yang pertama, aktual. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, penting. Yang keempat, akibat. Yang kelima, pertentangan konflik. Yang keenam, kemajuan dan penemuan. Dan yang ketujuh, emosi. Lalu yang kedua, jelaskan pengertian dari berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Lalu soal yang ketiga, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendengarkan pembacaan berita. Yang pertama, mencatat pokok-pokok informasi. Yang kedua, menentukan fakta dan opini. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat, menyampaikan informasi dan menyimpulkan. Lalu soal yang keempat, tuliskan dan jelaskan unsur 5W+1H dalam berita. Yang pertama, apa yang terjadi dalam berita tersebut? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa kita, lalu soal yang kelima, mengapa kita harus kritis dalam menerima berita? Mengapa? Karena agar kita tidak salah dalam memperoleh informasi. Sudah Bu. Kalian. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, tepuk tangannya mana? Jawaban Andi sangat cerdas sekali. Selanjutnya, materi hari ini kita selesaikan saja ya. Sudah selesai, sudah cukup. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Bu. Oke, Rasya, silakan simpulkan materi hari ini apa? Baik Bu. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu teks berita, yaitu informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, Ibu meminta kalian untuk membereskan buku-buku kalian. Silakan. Ibu tutup ya materi kita hari ini. Ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.